Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa innama yanfa'una wa zidna ilman wa barak. Para penahani yang berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasul bil haqqi dan tawasul bis sabr. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidupnya kita dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah setelah sekian lama kita libur, kita bisa kumpul kembali untuk melakukan dan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Harapan kita mudah-mudahan kondisi seperti ini dalam makna kondisi kenyamanan, keamanan dan kesehatan senantiasa berlangsung, dan mudah-mudahan tanggal 9 Agustus betul-betul itu akhir daripada PPKM. Ya, ada lagi yang terima ya. Tapi sekali lagi kata orang berharap kepada mukti itu memang agak susah, apalagi namanya mukti ya. Nah, jemaah sekalian yang berada di Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih di Sirah Nabawiyah dan kita masih pada perang Badar, betul ya? Apa? Iya, betul. Sampai halaman berapa? Hujan turun. Baik, 306. Singkat cerita ini sekalian, perang Badar atau jihad Badar ini merupakan jihad yang paling fenomenal dalam sejarah Islam, karena ini merupakan sebuah peristiwa pertama kali kubu Islam berperang melawan kubu orang kafir. Orang-orang yang belum dihina, mereka diusir, mereka disiksa, mereka kemudian diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perlawanan. Ini namanya perang Badar Kubra. Yang sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa jihad itu setidaknya mengalami 3 fase. Yang pertama diperintahkan bersabar, tidak boleh melawan. Kemudian yang kedua adalah boleh membalas. Kemudian yang ketiga adalah boleh memerangi orang yang memerangi kita. Dan yang keempat adalah bolehnya berperang melawan orang-orang kafir, memulai perang melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan Islam. Nah, jemaah sekalian, ini 4 fase dalam Islam. Awalnya bersabar, tidak boleh membalas. Maka di fase maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak diperbolehkan untuk membalas apapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Walaupun mungkin emosi sudah sampai di kubur, tetap saja tidak boleh melakukan pembalasan. Nah, jemaah sekalian yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kaum muslimin untuk melakukan pembelaan diri dan melawan orang-orang kafir yang memerangi mereka. Pada pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan bahwa awalnya perang Badar atau jihad Badar ini bukan dalam rangka perang kaum muslimin ke sana, tapi dalam rangka mengejar ataupun menangkap kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang tidak lain adalah menantu Rasulullah SAW. Cuma saat itu belum menjadi mertua Nabi ya. Saat itu belum menjadi mertua Nabi Muhammad Nanti menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata para sahabat yang berangkat dalam keadaan tidak siap perang, siapnya adalah menghadang kafilah dagang. Tentu mereka tidak mempersiapkan alat peperangan. Dulu biasanya kalau mereka perang mungkin membawa 10-50 anak panah. Dulu biasanya mereka membawa 2-3 pedang. Nah, pada saat itu yang
Ternyata kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa dagangan orang-orang musyrik Makkah ini berhasil lewat, kemarin sudah ceritakan, karena berhasil memata-matai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka bisa mencari jalan lain, mereka bisa selamat. Kemudian mereka memberitahu orang-orang Makkah bahwa Nabi Muhammad SAW keluar untuk menghadapi mereka. Maka orang-orang Makkah dibawa provokasi dan pimpinan Abu Jahal mempersiapkan pasukan perang. Berangkatlah pasukan perang yang jumlah awalnya kurang lebih 1.200 atau 1.300. Jumlah awalnya orang-orang Makkah yang berangkat untuk memerangi kaum muslimin. Sementara umat Islam pada saat itu jumlahnya kurang lebih 700. Ada yang mengatakan jumlahnya kurang lebih 300. Ya, pendapat yang paling benar kurang lebih 300 orang. Nah, jelas sekalian. Nah, ternyata orang-orang musyrik Makkah di tengah jalan mereka mendapatkan kabar bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu berhasil selamat. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan, ayo kita balik, toh yang kita selamatkan sudah selamat. Apa yang kita lanjutkan kemenangan? Yang lain mengatakan tidak. Saatnya untuk menghabisi Muhammad dan para sahabatnya sampai akar-akarnya. Akhirnya terjadi beberapa pendapat. Singkat cerita, sebagian di antara mereka balik, sehingga jumlah mereka ada yang mengatakan sekitar 100, ada juga yang mengatakan 700. Tapi pendapatnya ya kurang lebih 900 lah. Nah, maksud muslimin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sisanya kurang lebih beberapa 400 sampai 300 balik ke kota Makkah. Berangkatlah sisa pasukan yang berjumlah kurang lebih 900 ini di bawah komando Abu Jahal. Berangkat dengan penuh kecerdasan, dengan penuh kesombongan, mereka membawa unta-unta mereka membawa perhiasan mereka juga menyewa para penyanyi di kalangan wanita yang menghibur mereka di malam hari, membawa arak. Jadi kalau malam hari mereka kemah, mereka akan minum arak, mendengarkan nyanyian para wanita, kemudian menghambur harta mereka. Jadi perangnya ini perang gengsi, mas kalian ya. Berangkatlah mereka, kemudian Rasulullah SAW pertama kali sampai di Badar. Ini sedikit mengulangi dan menyambung sampai di Badar. Lalu Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang tua yang sudah buta matanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, wahai bapak, pernahkah anda mendengar orang Makkah yang keluar dan orang Madinah yang keluar? Si kakek mengatakan, saya tidak akan menjawab sampai anda beritahu siapa kalian dan dari mana kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, kami akan memberitahu dari mana kami berasal, asalkan kami menjawab pertanyaan kami dulu. Baik, saya dengar bahwa orang-orang Madinah yang dipimpin oleh Muhammad keluar hari ini jam segini, kalau bahasa sekarang mungkin ya. Kalau mereka betul-betul keluar pada waktu itu, berarti hari ini mereka sudah berada di hadapan saya dekat sini, tempat penghitungannya. Ini pakai kebiasaan. Dan orang-orang Makkah keluar hari ini ya waktu sekian. Kalau memang benar mereka keluar pada waktu itu, berarti sebentar lagi mereka sudah sampai sini. Ya. Rasulullah takjub dengan kecerdasan orang ini. Kemudian Rasulullah bilang, baik, kami akan beritahu dari mana kami. Nah, kami berasal dari ma itu secara bahasa artinya air. Tapi dulu ada sebuah daerah yang terkenal di Irak, namanya juga air juga. Akhirnya orang ini bertanya, air yang mana? Apa nama Irak? Air dari Irak kan? Maksudnya daerah di Irak kan? Nabi Muhammad tidak menjawab. Maksud Nabi itu maksudnya apa? Dari air mani. Kan betul kan? Nabi Muhammad tidak berbohong ya. Karena teman-teman sekalian, dalam berjihad, dalam berperang, nggak boleh jujur-jujuran, harus tipu-tipuan. Rasulullah pernah bersabda, al-harbu khud'ah, perang itu adalah tipuan. Orang yang paling pintar menipu dia akan menang. Orang yang jujur pasti kalah. Ya. Jadi kita tipu-tipuan. Nah, kita lihat ini sekali lagi saat perang ya. Kalau saat dakwah nggak boleh tipu-tipuan, apalagi pas dagang ya. Ya boleh. Ini jangan anda isu perang dagang kok. Yang perang dagang bukan perang fisik. Yang dimaksud dengan al-harbu khud'ah, perang adalah tipuan, itu perang fisik. Bukan perang dagang. Nah, maksud sini yang sudah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berhasil menangkap dua budak orang-orang Quraisy yang diutus untuk mengambil air karena kebetulan mata airnya dikuasai oleh kaum muslimin. Dua budak ini datang kemudian mengambil
ditangkap oleh para sahabat, kemudian mereka menyiksa orang ini, bukan menyiksa, interogasinya. Sementara saat itu Nabi Muhammad SAW di dekat tempat mereka interogasi. Jadi percakapan mereka dengan budak ini didengar oleh Nabi. Para sahabat bertanya, kami dari mana? Kami dari sini. Bohong, kamu jalan-jalan bukan Abu Sufyan? Enggak. Kami adalah budak yang diutus oleh orang-orang Makkah untuk mengambil air. Disiksa terus oleh para sahabat punya harapan budak ini mengaku bahwa mereka adalah anak buahnya Abu Sufyan, ya, anak buahnya Abu Sufyan. Nah, maksudnya yang benar Nabi Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat, beliau mengatakan kepada para sahabat, Inna sodaqah, dua orang ini telah jujur ngomong apa adanya, tapi kalian selalu menyiksanya. Ketika dia berkata jujur, kalian menyiksanya. Dia berkata bohong, kalian juga menyiksanya. Ya sudah, dia sudah seperti itu, dia tahu cuma seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad memanggil mereka berdua dan mengatakan, beritahu kami, kalian dari mana? Budak ini mengatakan, kami adalah utusan orang-orang Makkah untuk mengambil air sebagai perputaran mereka. Baik, berapa jumlah orang-orang pasukan Makkah? Saya nggak tahu jumlahnya, kami nggak tahu jumlahnya, dan memang mereka nggak tahu jumlahnya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, baik, kalau kalian nggak tahu jumlahnya, berapa unta yang mereka makan dalam sehari semalam? Mereka berdua menjawab, ya kalau nggak 9, 10. Akhirnya Nabi Muhammad mengkalkulasi, biasanya satu ekor unta orang Arab dulu dimakan oleh banyak orang, 100 orang. Berarti berapa? Oh, juta mereka kalau nggak 900, 1000. Ya. Ini ternyata mengetahui kebiasaan makan juga penting, ya. Ya. Kira-kira kalau orang Jawa tuh makannya apa? Orang Jawa sukanya adalah khusus ayam atau khusus sapi misalnya. Kalau orang apa sukanya apa? Itu penting ya maksudnya. Nah, terus kalian akhirnya mengatakan baik. Kemudian terus kalian yang benar-benar dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, siapa tokoh Makkah yang datang bersama dengan mereka? Mudah-mudahan ini menjelaskan mereka adalah satu, ada Abu Jahal, yang kedua ada Utbah bin Syaibah, kemudian ada Abu Bukhtari, ada Hatib bin Hizam, ada Naufal, kemudian Abadah, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Disebutkan tokoh Makkah. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat, inilah orang-orang Makkah telah melemparkan kekayaannya di depan kalian. Artinya apa? Ini orang-orang Makkah telah menyerahkan tuan-tuannya kepada kalian. Besok kita akan mengalahkan mereka. Nah, teman sekalian, itu singkat cerita. Nah, apa saja peristiwa yang mengiringi jihad sebelum terjadinya perang? Di antaranya yang pertama adalah sekalian, para sahabat merasakan capek yang luar biasa. Di saat yang bersamaan mereka tegaknya luar biasa, namanya mujizat. Orang capek itu tegang biasanya fisiknya lemah. Masalah muslimin yang benar-benar kepada Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tentaranya kepada mereka. Apa tentaranya? Mereka dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mereka sebentar lagi mau perang, kok bisa ngantuk, itu luar biasa. Kalau ibu-ibu saat kajian ngantuk itu aja. Tapi kalau mau perang, mau bunuh, kok bisa ngantuk? Itu sesuatu yang nggak wajar. Itu mereka ngantuk sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ada di antara sebagian sahabat itu yang junub saking capeknya. Ya, orang junub kan segar. Nah, habis itu pagi harinya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan kepada mereka. Karena pada zaman dulu kan akhirnya mereka malamnya tidur, habis tidur mereka disirami hujan, segar atau tidak? Segar luar biasa. Ya. Di tempatnya orang-orang Makkah, apakah hujan juga? Iya, tapi hujannya deras sehingga banjir di sekitar kota mereka yang membuat mereka kesusahan. Ya. Nah, maksud muslim itu dua tentara yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk menenangkan jiwa para sahabat. Satu laksanakan idhoshikum nu'as, Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyelimuti kalian dengan rasa ngantuk. Ada yang mengatakan bahwa rasa ngantuk ini terjadi ketika
sebelah mana mereka harus menempatkan musuh. Nah, Rasulullah SAW akhirnya memilih salah satu tempat di belakang sumber air. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Habbab bin Munzir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda mengambil posisi seperti ini, yaitu di belakang, misalkan di tengah itu ada mata air, ada semacam telaga. Nah, Rasulullah SAW di belakang mata air, di sana ada musuh. Ya. Akhirnya Al-Habbab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, posisi seperti ini berasal dari Allah, wahyu, atau ijtihad pribadi Anda? Ini adalah pendapat pribadi saya. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami punya pengalaman dalam perang. Kalau kita mengambil posisi, kita harus membelakangi air, supaya kalau kita kehausan, kita tidak ambil air, kita butuh air. Karena perang di padang pasir, air merupakan kebutuhan pokok. Nah, akhirnya Rasulullah bersepakat, mereka pun maju sehingga telaga Badar itu berada di belakang mereka. Kemudian ada telaga-telaga kecil, kemudian Al-Habbab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau kita ingin menang, kita harus hancurkan telaga-telaga tersebut, hancurkan airnya, kita lepas semuanya, biar air kesini semuanya, sehingga orang-orang Makkah tidak mendapatkan air. Ya, nah, masa muslimin yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun menghancurkan telaga-telaga kecil sehingga tidak punya air. Kalau ada air, airnya sedikit, itu pun tidak layak dikonsumsi. Nah, jelas sekalian, sehingga apa? Orang-orang Makkah menghadapi kehausan yang luar biasa. Nah, ini peristiwa yang ketiga yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum perang. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya pentingnya musyawarah antara pemimpin dengan anak buah dalam menentukan strategi. Kalau dalam bisnis misalkan strategi bermasalah, kalau dalam rumah tangga misalkan strategi mendidik anak, ya. Pentingnya suami bermusyawarah dengan istrinya. Kalau dalam dunia bisnis, ya gitu. Dalam dunia perang, panglima harus meminta pendapat kepada anak buahnya, terutama kepada komandan-komandan lapangan. Dia tidak boleh sendirian memutuskan sebuah keputusan perang. Karena itu penting dalam sekalian. Yang kedua dalam sekalian, urusan jihad tentang bagaimananya itu adalah urusan strategi yang sifatnya adalah pendapat, ijtihad, bukan wahyu dari langit. Dari langit, maksudnya wahyu dalam Al-Quran dan Sunnah hanya menjelaskan hukum jihad, apa yang boleh, apa yang tidak, bagaimana adabnya. Sementara strategi perang, bagaimana cara memenangkannya dan lain sebagainya, itu adalah ijtihad. Ya, ijtihad. Nah, maksud muslimin yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat yang terjadi sebelum perang Badar adalah apa? Salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz berkata begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada bagusnya kami mendirikan pos komando bagi Anda ya Rasul, di tempat yang tinggi sehingga Anda bisa mengawasi perjalanan perang ya Rasulullah. Jadi misalkan Rasulullah perang, mundur, lihat kondisi kayak apa. Kalau kondisinya bagus, boleh maju lagi, mundur lagi, lihat ada pos pemantaunya. Sehingga kami bisa lihat kira-kira pasukan berkuda harus di mana, si fulan harus ditempatkan di mana. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, dan kami akan menempatkan beberapa orang untuk menjagamu ya Rasulullah. Kalau Allah menakdirkan kemenangan bagi kita itu baik, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kami kalah, Anda bisa naik kuda Anda segera balik ke Madinah. Sesungguhnya di Madinah ada saudara-saudara kami yang sangat mencintaimu melebihi kecintaan kami kepadamu. Mereka siap membelamu dan bersamamu dalam jihad. Andai kan mereka tahu ini adalah jihad, mereka pasti akan bersama denganmu dan tidak akan meninggalkanmu ya Rasulullah. Kalau kami tahu, biar kami maju, biar kami gugur sebagai syuhada, sementara engkau bisa balik ke Madinah, kemudian bisa bentuk pasukan baru lagi. Ya. Kemudian Rasulullah setuju, baiklah.
Akhirnya para sahabat membuat semacam pos komando yang tempatnya agak tinggi sehingga Nabi Muhammad bisa mengawasi perjalanan pertempuran. Kemudian ditempatkan 5 sampai 7 orang untuk menjaga Rasulullah SAW, dan juga disediakan kuda yang siap ditunggangi kalau terjadi apa-apa Rasulullah bisa segera melangkah, karena bagaimanapun beliau seorang Nabi sekaligus sebagai seorang panglima dan sebagai pemimpin kota Madinah pada saat itu. Nah, ini peristiwa yang peristiwa yang keempat yang terjadi sebelum perang. Pelajaran apa bisa ambil? Pelajarannya banyak. Salah satu yang paling penting adalah apa? Perlunya keamanan seorang pemimpin. Karena kalau pemimpin, apalagi panglima, ketika perang itu dia memiliki strategi. Kalau dia terlibat tanpa ada tempat untuk berpikir, nanti bisa-bisa mengalami kekalahan yang sangat fatal. Walaupun Nabi Muhammad SAW juga turun dan terlibat dalam jihad, iya, tapi beliau juga harus melihat dan mengawasi bagaimana perjalanan jihad perang tersebut. Itu penting, Mas Kalian. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua pelajaran bisa kita ambil adalah apa? Pentingnya antisipasi. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita tentang antisipasi dari perkara-perkara yang buruk. Nabi Muhammad mengajarkan untuk berikhtiar menghindarkan diri dari perkara-perkara yang buruk. Nabi pasti dijaga oleh Allah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad membuat pos komando, kemudian disiapkan kuda untuk melarikan diri kalau seandainya terjadi kekalahan fatal terhadap kaum muslimin. Kemudian dibuatkan penjaga agar apa? Agar Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita perlu namanya antisipasi maksimal dan ikhtiar maksimal untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri itu penting ya Mas. Tidak semua Allah akan menjaga saya ke setengah wayu, dan juga Nabi Muhammad mengajar kepada kita tetap ada langkah-langkah antisipasi. Ya Mas kalian, sama lah. Kalau kita yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, bukan berarti kita tidak membuat gembok di pintu kita tidak buat gerbang di rumah kita, tidak begitu. Justru gemboknya kita, kemudian gerbang yang kita punya di rumah itu bagian daripada kesempurnaan tawakal, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara di seberang sana yaitu orang-orang musyrik, mereka menghabiskan malamnya dengan mabuk dan dengan nyanyi, ya. Dengan mabuk dan dengan nyanyi, mereka menghabiskan malamnya. Di saat yang bersamaan Rasulullah SAW dan para sahabat menghabiskan malamnya dengan berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengatur strategi. Kemudian, jamaah sekalian, pada malam itu Rasulullah SAW senantiasa memobilisasi para sahabat, menanyakan kesiapan mereka, menanyakan senjata mereka, pedang mereka dan lain sebagainya, sekaligus menempatkan beberapa prajurit-prajurit tangguh. Misalkan si fulan berada di sayap kanan, si fulan berada di sayap kiri, si fulan berada di sayap tengah. Juga Nabi Muhammad SAW langsung memberitahu kepada para sahabat tentang kematian tokoh-tokoh musyrik. Nabi Muhammad mengatakan, di sana nanti si fulan, misalkan Abu Jahal akan terbunuh, di sana si fulan akan terbunuh. Jadi kabar ini merupakan motivasi luar biasa bagi para sahabat. Kenapa? Berarti kemungkinan dan penjelasan Nabi mereka akan menang. Nabi Muhammad beritahu, di sini nanti tempat mati dan jatuhnya si fulan. Ini si fulan, dan para sahabat terutama orang-orang muhajirin kenal orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka adalah orang-orang Makkah yang hidup bersama dengan mereka. Nah, baik, jemaah sekalian, itu peristiwa yang kelima yang terjadi sebelum awal perang. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesaat sebelum perang ada peristiwa yang cukup menarik dalam saya. Cuma di sini kan jelas di sini.
peristiwa terkait tentang ada salah seorang tokoh Makkah, tokoh Najd, yang disebutkan dia siapa namanya, tapi dia bukan orang Makkah juga bukan orang Madinah. Dalam sebuah riwayat disebutkan orang ini datang menemui pasukannya Abu Jahal, pasukan orang Makkah. Dia tokoh yang sangat terkenal. Lalu dia bilang begini, wahai orang-orang Makkah, saya mau tanya kepada kalian, apakah Muhammad itu, Abu Bakar itu, Umar, Utsman, Abdurrahman saudara-saudara kalian? Iya, saudara-saudara kami. Bahkan mereka adalah bapak kami, anak kami, paman kami, kata mereka. Aib alaikum, kalau begitu aib bagi kalian kalau kalian ini memerangi saudara sekalian. Aib bagi kalian. Gak ada ceritanya orang Arab itu berperang melawan anak itu, gak ada. Aib bagi kalian, karena orang Arab mereka sebagai orang yang memiliki fanatisme kesukuan yang luar biasa. Kemudian apa kata mereka? Kalau untuk itu jangan tanya kami, tanya pemimpin kami, Abu Jahal. Baiklah. Kemudian jemaah sekalian, orang ini datang dengan Abu Jahal dan dia mengatakan, ya Abu Hisham, wahai Amr bin Hisham, ya Abu Hakam, wahai Abu Hakam. Karena Abu Jahal di kalangan orang-orang Arab dikenal sebagai Abu Hakam, orang pintar, ahli bijak. Tapi karena dia tidak menerima Islam, disebut Abu Jahal. Abu Jahal ini apa? Orang paling bodoh ya. Jadi orang yang paling pintar menjadi orang yang paling bodoh ya. Karena tidak menerima Islam. Tapi orang cerdas, tidak ada yang mau mengalahkan kecerdasan Abu Jahal. Maka dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad pernah berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua orang yang Engkau cintai, Abu Jahal, Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pintar, tapi roda darah. Abu Jahal cerdas. Nah, jelasnya ternyata Allah Subhanahu wa taala beri siapa? Umar. Kemudian orang ini katakan, ya Abu Bakar, saya mau tanya sama kamu, apakah Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman disebutkan beberapa tokoh hadirin saudara bagi kami? Ya, saudara kami. Baik, yang kedua, apakah Muhammad itu seorang pendusta atau dia seorang nabi? Kalau dia pendusta, maka orang yang paling bertanggung jawab meluruskannya adalah kalian, bukan yang memeranginya. Kalau dia orang yang benar, jujur, maka orang yang paling pantas bangga tentang kenabian Muhammad adalah siapa kalian? Orang-orang Arab, orang Quraisy, bukan yang malah memeranginya. Apa kata Abu Jahal? Semenjak dia lahir, telinga kami belum pernah mendengar Muhammad berdusta. Semenjak lahir, beda sama kini, berubah terus. Luar biasa. Kalau Akidi itu hanya ngeperang pakai 2 triliun, dia ngeperangnya 11 triliun. Kacau banget ya. Coba lihat 900 kayak apa coba. Semenjak dia lahir, telinga kami belum pernah mendengar dia berdusta, dan mata kami belum pernah melihat dia berbuat sesuatu yang berbeda dari ucapan dia. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita yang maha agung ya saja. Belum pernah mata kami melihat dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ucapannya. Nah, kenapa kalian beraninya? Orang Bani Hashim sudah dipilih sebagai penjaga pintu Ka'bah, sebagai penjaga Ka'bah, diamanati untuk memiliki kunci Ka'bah. Mereka lah yang diberi amanah untuk sikoyah, yaitu memberi makan dan minum kepada orang-orang yang haji. Sementara suku saya itu Bani Makhzum tak dapat apa-apa. Kalau mereka dianggap sebagai nabi-nabi, apa kata dunia? Kami harus tunduk kepada orang yang selama ini selalu menguasai kami. Kapan kalian bisa berpuasa? Ternyata masalah kesombongan dan keakuan. Bukan karena Muhammad itu dusta. Dia udah ngomong aku ya. Muhammad semenjak dia lahir belum pernah Muhammad itu berdusta. Kami belum pernah melihat dengan mata kepala kami Muhammad berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Beda dengan sekarang ya Mas. Katanya
sertifikat vaksin tidak akan menjadi syarat apa-apa pada faktanya harus menjadi syarat yang macam, ya kan? Syarat ini, syarat itu. Bahkan kemarin ada teman saya orang tua yang meninggal tidak bisa pulang karena dia vaksin. Sementara kalau mau apa namanya, mau pakai tes, nah swab harus nunggu dulu. Sama lah, putranya stres mau kemarin nggak bisa naik pesawat, akhirnya beliau di jalan darat. Itu pun diperiksa, alhamdulillah ada yang bantu gitu. Sehingga sampai di sini kami tetap orang tua yang dikuburkan. Nah katanya nggak salah apa-apa, tapi ternyata masih besar. Itulah kalau orang zaman sekarang apa yang diucapkan dan apa yang terjadi berbeda. Kalau Nabi Muhammad SAW kata Abu Jahal, maka kami belum pernah menyaksikan Muhammad melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ucapan dia. Subhanallah ya. Nah, akhirnya orang ini mengatakan, baik, terserah kalian. Yang penting saya sudah mengingatkan. Yang penting saya sudah mengingatkan. Tapi saya yakin kalau memang apa yang kamu ucapkan itu benar, urusan Muhammad tidak akan pernah terkalahkan. Orang ini mengatakan demikian. Baik, ini peristiwa yang ke-6 yang terjadi sebelum Ramadan. Baik. Kemudian pagi hari jemaah sekalian, mulailah mereka berhadapan-hadapan. Kemudian saat itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan doa yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau berdoa sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu kasihan melihat Nabi Muhammad SAW berdoa, karena beliau berdoa sambil menampakkan rasa butuhnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa beliau adalah, ya Allah, berikanlah janji-janji yang telah Engkau janjikan kepadaku. Janji kemenangan, ya Allah. Ya Allah, intuhlik, kalau seandainya Engkau menghancurkan hadhihi sobat pasukan ini, dan tuqbal abadan, selama-lamanya Engkau tidak akan diibadahi. Walaupun kata-kata beliau ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu serius Nabi Muhammad berdoa sampai beliau mengatakan, ya Allah, andaikan pasukan ini kalah, niscaya selama-lamanya Engkau tidak akan diibadahi. Kemudian beliau berdoa sampai disebutkan badan beliau bergemetar sambil berdoa, surbannya jatuh, diambil oleh Abu Bakar, dinaikkan. Kemudian beliau berdoa lagi dengan serius, bergetar dada dan tubuh beliau serius-seriusnya berdoa, jatuh lagi surbannya, dinaikkan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, cukuplah wahai Nabi Allah, sesungguhnya Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan apa yang Engkau minta dan akan mengijabahi apa yang Engkau minta. Cukuplah wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menghentikan doanya, lalu kemudian beliau merapikan barisan pasukan, kemudian beliau mengambil pasir badar, lalu mengucapkan beberapa doa, kemudian beliau melempar ke hadapan orang-orang musyrik Arab, kemudian beliau mengatakan, demi Allah, kami akan menang dan kalian kalah. Kami akan menang dan kalian kalah. Nah, kemudian jemaah sekalian yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mulai menantang duel, yaitu tanding satu persatu, namanya Mubarazah. Keluarlah kurang lebih sekitar 3 orang di antara mereka. Yang pertama adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian selanjutnya Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah sama saya. Akhirnya mereka ini keluar dengan sekalian, lalu mereka menantang untuk berperang satu persatu. Pada saat itu orang-orang Ansor keluar 3 orang. Apa kata mereka? Kami ingin menantang orang-orang dari keluarga kami, dari Makkah. Kami tidak ada urusan dengan kalian orang-orang Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk Hamzah keluar, Ali keluar,
Ubaidah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah, sementara Ubaidah berhadapan dengan Utbah, sementara Ali berhadapan dengan Al-Walid. Kata para ulama, dari sisi nama aja, dari sisi nama orang-orang Makkah itu sudah kalah. Dari sisi namanya siapa mereka? Satu, nama pertama Syaibah. Syaibah secara bahasa artinya apa? Orang tua, berubah. Kemudian yang kedua Al-Walid. Al-Walid itu apa? Bocah, cilik. Kemudian Utbah itu sama, orang paling belakang, bukan pemenang. Sementara kaum muslimin namanya menunjukkan kemenangan, ya, nama yang bagus. Hamzah adalah apa? Singa. Ali apa? Tinggi. Kemudian Ubaidah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi nama itu udah kalah di sini. Ini maka punya nama. Ternyata nama itu sebuah doa. Maka beri nama yang terbaik. Ali, Hamzah, Ubaidah. Nama mereka Syaibah, kakek, Walid, bocah, sama Utbah, orang berbelakang. Nah, yang saya yang berada di Subhanahu wa taala, terjadilah dua satu persatu. Kemudian dengan mudah Ali menggagal Walid, Hamzah membunuh Syaibah, sementara Abu Ubaidah mengalami kesulitan. Lantas Hamzah dan Ali membantu Ubaidah dan berhasil membunuh Utbah. Nah, jemaah sekalian, ini merupakan kemenangan moral kaum muslimin. Ya, kemenangan moral kaum muslimin yang membuat mereka semakin semangat untuk berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berhasil mereka melumpuhkan para musyrik, akhirnya terjadilah perang dan serangan umum. Anda bayangkan saat itu kalau 300 melawan 900 berarti 1 banding 3. 1 banding 3. 1 banding 1 rekornya luar biasa. Apalagi 1 banding 3. Kalau ada orang yang bisa melawan 5 orang sekaligus, itu hanya film saja. Ini perang soalnya, membacok atau dibacok. Dan perang pada zaman dulu lebih berat daripada perang zaman sekarang. Kalau zaman dulu perang itu betul-betul sebuah kekuatan fisik. Perang zaman dulu itu bawa pedang. Beda kalau perang zaman sekarang, tinggal narik pangkut aja, atau tinggal tekan tombol aja. Zaman dulu bawa pedang, tahu lah, pedangnya nggak usah berat-berat, udah 1,5 kilo aja pedangnya. Tamengnya nggak usah berat-berat, tahu lah 3 kilo aja. Belum helm perangnya, belum baju perangnya. Itu harus dimainkan di tangan itu bisa sampai 3-5 jam. Sampai senang lagi anak-anak 15 itu pegal luar biasa ya. Jadi ibu-ibu senang dirinya itu udah sangat pegal sekali. Saya bayangkan fisiknya para sahabat itu luar biasa, betul-betul terlatih mereka. Saya pernah membaca sejarahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada perang Yarmuk, perang melawan orang-orang Romawi. Saat itu jumlah kaum muslimin 30.000 kurang lebih. Sementara jumlah pasukan Romawi 240.000. Berapa? Khalid bin Walid sampai pedang tangan beliau itu 9 pedang patah. Yang tersisa tinggal pedang dari Yaman. Dari Yaman. Itu Khalid bin Walid. Saya bayangkan bagaimana kekuatan fisiknya para sahabat itu. Perempuannya juga luar biasa. Kan kalau Anda masih nanti ya, kita akan berbicara perang Ahzab. Saat itu kan seluruh laki-laki mereka berjaga-jaga di parit. Sementara para wanita dan istri-istri Nabi itu dikumpulkan di satu tempat. Kemudian Nabi Muhammad menempatkan Hasan
sebagai apa namanya, sebagai penjaganya. Ternyata orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berada di belakang Madinah yang berjanji setia dengan Nabi untuk menjaga Madinah berkhianat. Mereka lantas mencoba ingin menculik istri-istri Nabi Muhammad SAW. Datang ada laki-laki berbadan besar mengendap-endap ingin masuk ke perkemahan istri-istri Rasulullah SAW. Lantas ada bibi Nabi Muhammad namanya Sofia binti Abdul Thalib melihat kejadian tersebut dan dia mengatakan Hasan, namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini Aisyah serah. Dia minta bersaing. Dia mengatakan, ya Hasan, coba itu pasti orang Yahudi. Mereka ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Hasan, bunuh dia. Maaf bibi, saya keahliannya membuat sakit, bukan membunuh. Kamu ini laki-laki loh. Ya, berarti saya katanya. Ya wis, pena gue ya. Kamu nunggu di sini ya. Akhirnya Sofia binti Abdul Thalib mencabut pagar kayu, bukan pagar tembok namanya. Mencabut pagar, kemudian dia bersembunyi. Begitu orang Yahudi ini lewat, dia pukul kepalanya berkali-kali sampai mati. Apa kata dia? Hasan, kalau bukan karena dia laki-laki, saya akan dia lempar ke bentengnya orang Yahudi. Karena ia laki-laki, bawa dia seret lempar ke benteng orang Yahudi. Biar dia juga mengalami teror ya, takutan. Akhirnya Hasan melempar tubuh mata-mata yang mereka kirim ini ke benteng Yahudi. Akhirnya Yahudi ketakutan, nggak berani berbuat banyak. Mereka mengira berarti di campnya wanita dan istri Nabi banyak yang lain-lainnya. Padahal yang melakukannya siapa? Sofia. Jadi wanitanya perkasa juga misalnya. Baik, maksudnya yang berbeda Subhanahu wa taala, terjadilah perang yang luar biasa dan di saat perang Nabi Muhammad juga berdoa. Doa Nabi sebelum perang dan saat berperang Nabi Muhammad SAW berdoa. Doa-doanya hampir mirip dengan doa sebelumnya. Apa doa beliau? Allahumma intuhlik hadhihi isabata al-yawma lan tuqbal Allahumma in syi'ta lan tuqbal ba'da al-yawmi abada. Dan lain sebagainya. Ya, boleh berdoa panjang sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa tentara yang membantu orang-orang beriman. Yang pertama, Allah menurunkan ar-ru'ba, yaitu rasa takut yang luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Jadi Allah menurunkan ketakutan di hati orang kafir. Itu takut luar biasa. Tahu nggak orang takut itu? Orang takut itu pasti panik. Orang takut itu kehilangan inisiatif. Orang yang sekitar apapun, kalau takut pasti kelihatan bodohnya kayak sangat bodoh sekali. Orang kalau takut sama dengan kita. Kalau takut menghadapi pandemi seperti ini, kita justru kayak orang bodoh, bingung, sakit-sakitan macam-macam. Kalau takut, hati-hati iya, tapi kalau takut itu bisa menghilangkan akal sehat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW meminta perlindungan dari takut pengecut tidur. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan untuk menyerang orang-orang kafir. Jadi mereka takut dengan saya. Mau menyerang takut. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam adalah apa? Allah akan menggentarkan hati musuh mereka sejarah 1 bulan perjalanan. Jadi mereka begitu mendengar umat Islam menyerang dan takut masuk ke kafir. Takut mereka walaupun mereka memiliki secara yang sebenarnya begitu para beriman. Ini tentara pertama yang Allah turunkan kepada kaum muslimin saat perang. Kalau sebelumnya kan ada hujan, ada NATO. Kalau ini tentara untuk menolong, menyerang orang kafir. Rasa takut luar biasa bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 12. Anni ma'akum fatabbitul ladina amanu sa'uti fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Sesungguhnya aku bersamamu wahai Muhammad, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kemudian Allah akan timpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ini pertama. Sementara orang-orang beriman diberi ketenangan dan keberanian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mereka terus maju walaupun jumlah mereka sedikit. Yang kedua, tentara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan adalah para malaikat. Para malaikat istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wahai Muhammad, wahai orang Islam, ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kalian dengan cara apa? Mengirim 1000 malaikat. Kalau tadi tentara musyrik jumlahnya berapa? 900 masuk 1000. Ini yang dikirim berapa? 1000 malaikat. Pas. 1000 malaikat murdifin. Mereka ini turun secara berturut-turut. Para malaikat turun secara berturut-turut. Maka pada saat para sahabat cerita pada perang Badar, kami menghadapi keanehan dan keajaiban. Kami sering mendengarkan suara orang, tapi kami tidak mendengar orangnya. Kami sering mendengar orang memacu kudanya, tapi kami tidak melihat kudanya. Ya Subhanallahil kali, wahai kuda-kuda Allah, berlarilah. Kami lihat di kanan tidak ada kuda. Kemudian kami mendengar suara cambuk, tapi kami tidak melihat orang yang cambuk, apalagi cambuknya. Dan kami melihat kepala orang kami sebelum kami terbang atau sebelum perang bersama kami sudah retak dan mati. Ada yang kepalanya sudah terpisah dari badannya. Kami tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dan itulah semua dalam oleh siapa? Makanya mas kalian, orang beriman kalau jujur imannya, tawakal yang tinggi, benar yang dia perjuangkan, maka Allah akan bersama dengannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengannya. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kalau Allah menjanjikan pertolongan bagi kita, siapa yang akan membahayakan kita? Itulah beriman yang sekalian. Baik, terus sekalian, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga memberitahu kepada Abu Bakar dan para sahabat tentang kedatangan para malaikat. Apa jawaban Abu Bakar? Bergembiralah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Jibril telah turun bersama dengan pasukannya, dan saya melihat di gigi selingnya Jibril itu ada debu. Ya. Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril memegang tempur kuda guna memacunya yang pada gigi selingnya terdapat debu. Jibril menaiki kudanya, kayak aku dari orang besok, enak jadi seperti yang saya itu. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengambil pasir lagi, kemudian beliau melempar ke arah pasukan para musyrik sambil mengatakan, sayuzamu jama'u wa yuwalluna dubur. Sungguh golongan itu pasti akan dikalahkan, mereka akan mundur ke belakang. Sayuzamu jama'u wa yuwalluna dubur, dalam surat Al-Qamar ayat 45. Kalimat Nabi Muhammad SAW ini diucapkan. Kemudian yang sekalian yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya orang-orang musyrik yang mencoba menyerang beliau, mencoba menyerang, tapi tidak bisa melihat karena debu yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pasir maksudnya. Mungkin lemparan Nabi itu nggak begitu keras, tapi Allah yang menyampaikan pasir itu ke mata mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Muhammad, bukanlah kamu yang melempar saat kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Lemparan kita mungkin cuma 2 meter lemparan pasir, tapi kalau Allah sudah turun tangan, bisa jaraknya 10 meter karena 20 meter. Yang mungkin tidak akan mengenai kalau kita melempar, tapi kalau Allah sudah turun tangan, pasir tersebut akan masuk ke dalam mata mereka. Kalau pasir biasa kita lempar mungkin hanya membuat mata mereka sakit, tapi kalau Allah campur tangan, bisa jadi pasir tersebut seperti senjata dan tubuh bagi mereka. Nah ini dari sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada orang beriman. Nah, singkat cerita aja sekalian, ada beberapa kejadian ketika peperangan. Di antaranya adalah apa? Yang pertama, orang-orang musyrik awalnya mereka semangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka melihat banyak orang-orang Arab datang membantu mereka. Ternyata mereka ini adalah
jin, iblis yang ngaku-ngaku akan menolong mereka. Ternyata iblis dan jin itu, jin kafirnya, terjun langsung dalam mencelakakan orang beriman. Itu perang melawan orang beriman. Tapi di saat perang ini jin ini, para iblis ini lari dan mungkin semuanya lari. Ketika ditanya kenapa, sesungguhnya kamu melihat apa yang mereka lihat. Apa yang dilihat oleh iblis? Para malaikat. Mereka berlari, itulah yang membuat orang-orang musuh maka juga takutan. Nah ini mereka lari, ada apa? Kami melihat apa yang mereka lihat. Ini di antara kejadian yang terjadi saat perang. Kejadian lainnya adalah apa? Yaitu jamaah sekalian, ada dua anak muda yang umurnya kurang lebih 15 tahun, masih sangat muda sekali. Usia sekarang berusia kelas 2 SMP tentunya. Dua orang ini namanya Mu'adz dan Mu'awid. Keduanya putra daripada Afrah. Datang menemui Abdurrahman bin Auf. Ini saat perang ya. Yang datang pertama kali singkat saya namanya Mu'awid. Dia mengatakan, paman, ini orang apa namanya? Orang Madinah, anak Madinah, bukan orang Fajir. Paman, manakah yang namanya Abu Jahal itu? Kemudian Abdurrahman mengatakan, ada apa urusan kamu dengan Abu Jahal? Bukan Abu Jahal orang Makkah, kamu orang Madinah. Apa jawaban dia? Paman, saya dengar dulu di Makkah dia sering menyakiti Rasulullah SAW. Saya ingin berurusan dengan dia. Baik, ketika dia menunjuk, tiba-tiba di samping kirinya ada lagi anak muda sepupu dengan dia. Ternyata saudara sepupu. Tanya, paman, mana yang namanya Abu Jahal? Apa urusan kamu dengan Abu Jahal? Dia jawabannya sama, paman, saya dengar dia di Makkah suka menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, hari ini saya akan membalas apa yang berbuat pada Rasulullah SAW. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai anakku, itulah dia. Ditunjuk seorang laki-laki yang berpakai pakaian perang yang sangat lengkap atas kudanya, itulah Abu Jahal. Akhirnya kedua anak ini berlari berlomba-lomba menyerang Abu Jahal secara brutal, dan Abu Jahal jatuh dari kudanya dan dia sekarat. Kemudian kedua anak ini meninggalkannya, dia sudah meninggal. Kemudian datanglah Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal dan dia mengatakan, wahai Abu Jahal, bagaimana rasanya kematian? Apa jawab Abu Jahal? Wahai Abdullah, sampaikan kepada Muhammad, kami belum kalah. Akhirnya oleh Abdullah bin Mas'ud ditebas lehernya, selesaikan sebenarnya. Nah, dan saya ternyata Abu Jahal ini kafir dan istiqomah bersama biasa ya. Nah, dengan sombong luar biasa. Kalau Firaun kan dia serta taubat. Dia mengatakan, amantu, saya beriman kepada Tuhan yang Musa dan Tuhan yang Bani Israil. Amantu sebagai aku beriman kepada Tuhan yang Bani Israil. Dia serta taubat, walaupun taubatnya diterima. Tapi Abu Jahal sampai mati. Maka Nabi Muhammad SAW ketika melewati jenazahnya Abu Jahal, apa sabda Nabi? Ada Firaun dari dalam. Firaunnya bangsa umat India ini dulu ya. Kalau sekarang ya beda lagi, Firaun atau ini saya ini Firaunnya ini yang bersalah. Kenapa? Karena setiap bangsa punya Firaun, tapi juga ada Musanya juga. Baik, maksudnya ini ada beberapa kejadian yang terjadi ketika perang Badar. Maksudnya kejadian sebenarnya saya tidak akan menyelesaikan pada kali ini karena banyak pelajaran dari kami dalam perang Badar. Masih ada bagaimana Abu Bakar harus berhadapan dengan anaknya, bagaimana Umar harus berhadapan dengan pamannya, bagaimana Abu Ubaidah berhadapan dengan bapaknya. Masih banyak pelajaran yang menurut saya kalau kita kaji hanya sekali sepintas disayangkan, akan banyak pelajaran yang didapatkan. Karena belajar skill itu intinya pada pembelajarannya. Kalau dengan cerita saya yakin bahwa bapak, ibu-ibu sudah mendengar berkali-kali. Tapi pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil itulah yang sangat penting. Sedemikian Bapak ini ada yang bertanya? Perang saudara ya? Perang saudara ya? Iya, ini perang saudara itu. Maka dalam Al-Quran disebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'ah. Allah menuntut perang Badar sebagai Yaumul Furqan.
Allah hari membedakan mana mukmin mana kafir. Anda bayangkan orang saudara bapak, nah, dengan anaknya, dengan saudaranya seperti Mus'ab bin Umair, dengan pamannya sebagaimana siapa? Umar bin Khattab. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memuji para sahabat yang berani berhadapan dengan keluarganya. Ya, nanti ada insyaallah. Ada lagi yang lain? Baik, tema. Saya mau tanya, kemarin di kampung saya itu ada yang mau ikut korban tapi tidak sholat banyak. Nah itu ditolak seperti itu bagaimana? Jadi karena alasannya tidak sholat maka tidak boleh ikut korban. Tapi setahu saya itu yang menolak kan takmir masjidnya. Tapi setahu saya itu dulu pernah sholat gitu, karena dulu pernah berada dalam anggota pengajian kami di kampung. Itu kalau ada orang yang mau kurban, berikan waktu ya untuk kurban dan tolak. Jadi dengan cara berkurban dia itu bisa mendapatkan hidayah. Hatta orang kafir yang mau kurban itu boleh, orang kafir, tapi nilainya apa? Tidak dapat pahala. Begitu ya. Silakan diterima kalau salah. Nggak bagus menolak. Ini nggak teman saya, ibu saya. Banyak cara di mana orang dapat hidayah. Boleh jadi dengan sholat atau dapat hidayah, atau dengan pengajian juga dapat hidayah. Tapi ketika dia dilibatkan dalam acara-acara sosial, akhirnya jiwanya tetap. Maka jangan pernah kita ini menutup pintu hidayah bagi orang Muslim. Jangankan mereka Fir'aun aja diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat. Tapi kan masalah Fir'aun taubatnya gimana? Saat nyawa sudah sampai tenggorokannya, itu yang bermasalah. Begitu ya. Yang lain? Jadi kan kalau tidak salah cerita itu kayak kita sekarang keimanannya masih seperti ini, belum seperti apa, maksudnya masih jauh banget ya, karena kita berdua kok selalu kayak orang apa harus kayak seperti ini, tidak ada berarti gimana? Keimanannya masih katanya kan Allah selalu bersama. Kita masih iman kita tuh masih gimana tadi ya? Iya. Jemaah sekalian, kenapa ya kondisi kita kayak standar saja? Belum ada perubahan. Begini jemaah sekalian. Satu, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami akan menjadikan pemimpin-pemimpin di kalangan kalian. Kami akan mengangkat sebagian kalian sebagai pemimpin-pemimpin. Kapan? Dan mereka menjadi pemimpin yang memberi hidayah atau yang mengajak manusia dengan syariat lama sabaru, ketika mereka bersabar menapaki proses. Wakan di ayat yang mungkin dan mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita sekarang adalah yang kita hadapi satu kebodohan masyarakat pada Islam. Jadi kalau kita mengajak untuk kembali kepada syariat, yang menghadang kita itu bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang seperti ini. Terutama mohon maaf sebagai teman-teman Nahdien, sebagai teman-teman kita Salafi yang menganggap bahwa Indonesia sudah negara Islam, Jokowi sudah beli, Amerika begitu. Mohon maaf, dan itu pusat-pusat besar. Mohon maaf, saya sebut aja lah kalau Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Syafiq dan sebagainya, menganggap bahwa Jokowi bilang nggak usah dipermasalahkan. Jadi kita menghadapi teman-teman kita dalam masalah ini ya. Jadi paham ya, belum lagi kita harus menghadapi semacam Sayyid Siraj. Kita harus menghadapi kiai bulan dan sebagainya. Ini masalah problem satu. Kesadaran dan kembali kepada Islam itu sangat minim. Karena menganggap sudah selesai masalah. Sudah selesai. Yang kedua ya mas kalian, orang-orang kafir hari ini betul-betul memiliki kekuatan luar
luar biasa. Anda jangan mengira bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini nggak ada kaitannya dengan kekuatan global. Ingat, hari ini sebenarnya kita menghadapi kekuatan global. Sementara para pemimpin ataupun para penguasa negara itu hanya pion-pion yang dimainkan oleh penguasa global yang bernama PBB dan Yahudi. Itu permasalahan Muslim. Kita menghadapi penguasa global. Kita nggak sebagaimana zaman dulu. Kalau kita sekarang makanya tidak akan bercampur. Tidak, kita berhadapan dengan penguasa global yang oleh para ulama disebut Salibis internasional dan Zionis internasional. Sementara sekarang itu nyempil-nyempil aja. Contoh, kita tahu lah misalkan Pak Jokowi mengundurkan diri karena merasa tidak berhasil misalnya. Nanti yang muncul misalkan taruhlah itu tetap dibawa dari penguasa global. Jadi situ masalahnya masalah. Maka pertanyaan sebenarnya kalau kita jujur, bagaimana kita ingin memenangkan Islam? Menurut saya banyak ya. Ada salah seorang ulama membuat proposal bagaimana memenangkan Islam. Bukunya ada Muqawamat Alamiah. Itu bukunya 1600 halaman. Dia buat proposal. Dia mengkaji dari berbagai macam aspek, mulai dari ekonomi sampai masalah kesehatan. Kemudian buku itu dilanjutkan oleh tulisan Dr. Salman Hawali. Dia membuat sebuah proposal juga, proposal untuk memperjuangkan Islam. Sebenarnya ada proposal ditawarkan kepada umat Islam, namanya Al-Muslimun wal Hadarah Al-Ghurbiyah. Saya punya dua-dua di buku tersebut, sudah saya kaji dan sudah saya ringkas. Apa kata mereka? Permasalahan kita kompleks, dari masalah akidah, masalah kesadaran. Sebagai sebuah contoh, akidah kesadaran ini banyak kenal ya. Akidah kesadaran umat Islam bersyariat dari faktor eksternal adalah apa? Kita menghadapi Salibis internasional dan Zionis internasional. Dan sekarang kita menghadapi lagi, yaitu apa namanya, komunis internasional yang dikuasai oleh Cina sekarang misalkan. Nah, kita menghadapi ini jelas, jadi faktornya sangat kompleks, berbeda dengan faktor-faktor sebelum kita. Nah, bagaimana solusinya? Para ulama berikan solusi kedua, solusi yang sifatnya totalitas, yang kedua solusi yang sifatnya sementara. Solusi totalitas adalah apa? Hancurkan kekuatan Yahudi internasional dan Salibis internasional. Kalau sudah hancur, ya maka pion-pion mereka di bawah itu batu pemain catur itu gak kuat, tinggal di-skat ya, itu bersiap lagi, tinggal dimakan semuanya. Cuma ini kan masih ada rajanya itu namanya proposal yang mereka berikan, hancurkan kekuatan Yahudi internasional dan Kristiani Salib internasional. Itu yang harus sifatnya internal, solusi total. Kalau ini juga, saya berikan contoh. Ini saya, ketika Musa alaihissalam, kenapa Musa itu mau dibunuh saat lahir? Karena saat itu Bani Israel di bawah hegemoni dan kendali keluarga Firaun sebagai musuh utama dinasti Firaun. Musa berhasil selamat melarikan diri kematian, pulang menjadi seorang nabi, berdakwah dengan masyarakat. Tapi apa kata orang-orang Yahudi saat itu? Jawaban hampir sama pertanyaan kita. Ya Musa, udina qablahan jitana wa min ba'di ma jitana. Musa, kami kok sama aja nasib kami. Sebelum kamu jadi nabi ya kami diperbudak, dijajah. Setelah kamu jadi nabi kami ya tetap dijajah. Apa mau kamu jadi nabi? Tapi jawaban Nabi Musa luar biasa. Apa dari Musa? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi. Semoga Allah Tuhan kalian menghancurkan musuh utama kalian dan memberikan kekuasaan kepada kalian. Jadi jawabannya, masalahnya itu bukan saya jadi nabi atau saya tidak jadi nabi. Berapapun nabi dengan kalian tetap kalian dijajah. Dan masalahnya kita hidup di bawah hegemoni global dinasti kita. Maka satu-satunya asal hukum semoga Allah dihancurkan musuh kalian, baru Allah memberikan kekuasaan kepada kalian. Nah, ketika mereka merasa tidak mampu menghancurkan Firaun, apa yang mereka lakukan? Keluar dari tempat di mana Firaun tidak mampu lagi mencapai hegemoni mereka.
hegemoni orang muslim luar biasa. Melawan itu nggak bisa. Akhirnya apa? Kalau melawan itu pasti pertumbuhan daerah luar biasa. Caranya apa? Keluar dan mencari daerah yang di situ hegemoni dan kekuasaan orang muslim maka tidak mampu menjangkau. Disitulah Nabi Muhammad membuat pasukan, memilih kader, kemudian setelah itu baru dia menyerang Makkah. Jadi masa begitu kan maksudnya. Kita ini kompleks masalah itu tidak nanti. Hijrah kita nggak bisa dari mana? Dan ibu itu kalau serius seperti ini, saya punya materinya, mulai daripada mendiagnosis. Karena saya ringkas buku tersebut, ringkas saya bayangkan bukunya Safar Hawin 1000 halaman, bukunya tadi Mustafa Suli sampai 1600 halaman. Kebetulan ini materi kuliah saya karena saya mesti ngajar 5 kali. Materi saya adalah fikih siasi, fikih politik. Ya, fikih politik. Jadi permasalahan sekarang bukan permasalahan ideologi saja, ini permasalahan umat. Permasalahan umat. Dan sekali di sini sekali di sini yang pada itu lagi. Itu penting Mas ya. Biar kita itu nggak sekedar berpikir keluarga saja, tapi Anda harus keluar dari batas. Kita harus berpikir untuk Islam. Nah, itulah masalahnya. Tadi juga kita bicarakan kenapa umat Islam tidak bisa kompak. Ada 2 faktor. Satu faktor internal, 2 faktor eksternal. Faktor internalnya lebih banyak. Contoh, satu karena perbedaan tata cara memahami Islam. Tata cara memahami Islam. Maka tugas kita menyatakan umat adalah apa? Melahirkan kader-kader yang bisa menyatukan umat. Jadi bagaimana ini hafid? Tapi hafid juga bisa menguasai sejarah, dia menguasai ilmu fikih, usul fikih. Jadi kalau berbicara luar biasa gitu maksudnya. Tentu panjang ya mas.